Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 17 Februari 2021. Bahan renungan kita hari ini terpilih dari Daniel 9 ayat 1 sampai 14. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur hari yang indah Engkau anugerahkan. Kami percaya bahwa semua ini hanya karena kasih dan anugerah-Mu. Kami mau mendasari semua kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami, selalu di dalam firman-Mu, yang saat ini kami akan baca dan renungkan bersama. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, sehingga firman-Mu ini sungguh menjadi sumber kekuatan, sumber hikmat, sumber sukacita dalam kami menjalani hidup anugerah Tuhan. Berfirmanlah, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami bermohon. Amin. Daniel pasal 9 ayat 1 sampai 14. Doa Daniel. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasweros, dari keturunan orang Media, yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi, yang telah berbicara atas nama-Mu, kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri, kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami, patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan, Allah kami, ada kesayangan dan keampunan,
walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu. Sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia. Dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit, seperti di Yerusalem. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripada-Mu. Sebab itu, Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami, karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya. Tetapi kami tidak mendengarkan suara-Nya. Ya, aku mengaku. Yo, kuakumu. Setiap orang pernah melakukan kesalahan yang di kemudian hari membuat ia merasa bersalah, bahkan merasa berdosa di hadapan Tuhan. Sebagian orang masih menyimpan perasaan itu begitu lama. Perasaan bersalah dan perasaan berdosa yang disimpan begitu lama tentu memunculkan beban yang mendalam, bahkan menimbulkan akibat bagi orang-orang di sekitarnya. Juga perasaan bersalah itu bisa dilegakan dengan sebuah pengakuan. Tidak harus mengaku di depan banyak orang. Tidak perlu pula pengakuan di depan tokoh agama. Tetapi paling penting adalah pengakuan di hadapan Allah dengan kesungguhan hati. Itulah yang mendatangkan kelegaan. Demikianlah yang dilakukan oleh Daniel. Ia mengaku kepada Allah segala kesalahan dan kekurangannya di dalam doanya. Daniel menyadari betapa besarnya kesalahan yang diperbuat oleh bangsa Israel kepada Allah karena perasaan bersalah. Daniel berpuasa, mohon ampun dengan mengenakan kain ungu sebagai simbol penyesalannya. Daniel tersungkur mohon ampun kepada Allah karena Daniel percaya bahwa Allah memegang perjanjian terhadap mereka yang mengasihi dan berpegang pada perintah-Nya. Percayalah bahwa Allah akan memberikan kelegaan ketika kita mau mengakui kelemahan kita di hadapan Allah dengan kesungguhan hati dan kerendahan hati. Beruntungnya kita punya Allah yang begitu mengasihi kita. Ini juga tugas kita untuk mengasihi Allah dengan tidak terus-menerus mengulang kesalahan yang sama dalam hidup kita
Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Tuhan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Dengan tiada hentinya Tuhan, kami mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepadamu. Karena dalam realitas perjalanan kehidupan kami, sungguh tiada hentinya kami mengecewakan hati Tuhan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami terus disadarkan bahwa sungguh Tuhan akan menyatakan murka dalam kehidupan kami bila kami mengeraskan hati. Sungguh Tuhan akan menyatakan kemurkaan-Mu dalam kehidupan kami bila kami tidak hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Namun kami percaya bahwa kasih setia-Mu tiada pernah berubah, selalu baru setiap hari. Sebagaimana Daniel telah meneladankan kepada kami bagaimana kami datang dalam segala kerendahan hati mohon belas kasihan Tuhan atas dosa umat-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu atas dosa-dosa kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon pengampunan-Mu. Baharuilah hidup kami Tuhan, agar kami layak menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu, mengaminkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Sekalipun tantangan tiada hentinya kami hadapi, yakinkan kami bahwa Tuhan sendirilah yang akan memulihkan setiap anak-anak-Nya, yang tetap setia dan taat kepada-Mu. Tuhan sendirilah yang akan melindungi setiap anak-anak-Nya, yang tetap menyerahkan seluruh keberadaan hidupnya. Kami mengakui dan mengaminkan Tuhan bahwa janji-Mu bukanlah janji tinggal janji, tetapi janji yang ya, amin, dan pasti. Dan biarlah itu terus menjadi pegangan hidup kami. Kami sungguh tetap setia dan taat kepada-Mu. Dan dari sanalah kami akan memperoleh ketenangan, pikiran, hati, bahkan hidup kami. Dan kami tahu selalu bersyukur kepada-Mu, menyaksikan tentang kedahsyatan kasih dan kuasa Tuhan. Inilah kami Tuhan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bermohon. Amin.